Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, saudara sekalian. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan bersama-sama menyiapkan diri, terutama hati kita kepada Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu, membawa hidup ini, hidup yang banyak kekurangan kelemahan ini. Tuhan, kiranya Engkau ampuni, sucikan hati kami, supaya kami layak untuk beribadah kepadamu, terutama kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, sampai pun kami boleh mendengarkan firman. Ya Tuhan, berkemurahanlah kepada kami. Terima kasih, saat ini kami menyerahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan kiranya Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu semua yang terkait dalam ibadah ini, kami menyerahkan diri ke tangan-Mu, biar Tuhan menolong memakai hamba-hamba-Mu ini dengan pemakaian yang heran yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih alat yang kami gunakan. Ya Tuhan, kiranya Engkau jamah dan kuasai, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu alat-alat kami, mengganggu jalannya ibadah ini, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu dalam pemakaian yang dari Tuhan, terutama dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sambut acara ibadah PA ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. 1-2 lagu untuk kita menyambut firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku, NR 214, Saat Ini Saat Indah. Saat ini saat indah. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian, biarlah di hari-hari ini, saat-saat ini, kita bisa merasakan hadirat Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian. Kita akan melakukan pujian nomor 46, NR 46, Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Kata
kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami puji dan sembah, dan Engkau satu-satunya pula yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami untuk bisa senantiasa mengingat akan kebaikan dan kasih-Mu, dan kami boleh menyembah berlutut di bawah kaki-Mu untuk memuliakan Nama-Mu. Dan saatnya Tuhan kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, dan sampai juga kami belajar untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, Engkau menolong kami, berikan kemurahan-Mu, sucikan hati kami, pikiran dan pandangan kami, supaya hati kami hanya terfokus hanya kepada Engkau, dan Engkau mendapat tempat yang terutama di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, urapi firman-Mu, dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh menyucikan kami, boleh menemplak kami, menegur kami, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Sampai sewaktu-waktu pembaharuan sempurna, seperti di saat Engkau datang dalam kemuliaan-Mu, maka kehidupan kami juga mulia seperti Engkau mulia adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sidang jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Tuhan kiranya menolong, juga memberkati, dudukkan dengan baik untuk tetap merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya bersyukur, berterima kasih. Biarlah kemurahan Tuhan ini tetap berlaku untuk kita semua. Sekali lagi saya menyampaikan shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita mensyukuri selaku apa yang Tuhan sudah beri di hari-hari ini. Selaku ya tidak terasa kita sudah masuk tanggal yang ke-18 di bulan ini. Biarlah waktu-waktu yang ada, waktu-waktu untuk beribadah ini sungguh-sungguh kita gunakan dengan baik, selaku, sehingga kita tidak membuang waktu dalam ibadah itu, kita tidak rugi untuk beribadah itu, sebab kita mengetahui bahwa ibadah itu mengandung janji, mengandung suatu keuntungan yang besar. Kalau ibadah itu kita terima dengan rasa syukur kepada Tuhan dan memberikan janji baik untuk hidup sekarang ini sampai pun hidup yang akan datang. Jadi itu yang Tuhan tunjukkan kepada kita, biar kita lebih hari, lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang terakhir untuk kehidupan kita. Maka kita betul-betul masuk dalam rangka pembentukan tubuh Kristus menjadi mempelai perempuannya Tuhan, sehingga nanti kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Puji Tuhan, di hari-hari ini saudara sekalian, kita sedang memeriksa firman Tuhan yang berkaitan dengan domba yang terlantar ini, saudaraku. Jadi ada 3 hal yang membuat domba itu terlantar. Saya harus mengulang ini berulang-ulang sebab ini penting, saudaraku. Jangan sampai tujuan dari ayat-ayat ini kita baca, kita dengarkan firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita betapa pentingnya hubungan antara domba dan gembala itu, betapa pentingnya kandang penggembalaan itu, betapa pentingnya penggembalaan itu sampai kehidupan kita bisa tergembala, terpelihara
oleh Tuhan jika kita digembalakan dan tergembala. Maka seperti hanya Daud mengatakan, ya Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Jadi tidak ada kekurangan saudaraku. Tak ada kekurangan. Kekurangan yang paling besar adalah dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau digembalakan. Tapi sebaliknya kalau kita digembalakan dan kita tergembala, kita takkan kekurangan apapun. Ya, artinya apa? Tuhan yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi keperluan kita, baik untuk yang sedang kita jalani ini maupun masa-masa yang akan datang yang kita belum jalani. Tetapi kalau kita mau beribadah, mau digembalakan, mau ya sampai kita mengalami tergembala saudaraku, maka masa depan kita pun sudah disiapkan oleh Tuhan. Masa depan yang penuh ceria, penuh bahagia, ya penuh dengan pengharapan. Ini masa depan yang Tuhan sediakan kepada kita. Itu sebabnya ya bagian yang pertama, biarlah kita lawan kata daripada domba yang terlantar itu, yang menjadi sebab domba itu terlantar tidak tergembala, tetapi dari pihak kita. Biar kita mengambil suatu sikap yang pasti, biar kita digembalakan sampai tergembala. Jadi ini solusinya untuk supaya domba itu tidak terlantar, saudaraku. Maka domba-domba itu harus digembalakan. Bagian yang kedua, ya, hal yang membuat domba itu terlantar adalah domba itu tersesat atau jatuh ke dalam jurang. Ya, dua hal ini kita sudah memeriksa pada hari Minggu, saudaraku, yaitu domba itu jatuh ke dalam jurang. Ya, dia betul-betul terlantar, tersesat, dan akhirnya dia jatuh ke dalam jurang. Jurang dari sini adalah dosa. Dosa dan kejahatan itu membuat kehidupan itu dia terlantar, membuat kehidupan itu betul-betul kehilangan pengharapan. Ya, dan kehidupan itu sungguh-sungguh tidak bisa. Dia betul-betul tidak ada satu kepastian yang pasti karena dia hidup di dalam dosa, membiarkan hidupnya itu tersesat dan terlantar di dalam dosa dan kejahatan. Satu-satunya jalan adalah kehidupan kita harus kembali kepada Tuhan. Seperti Daud, ya memang dia berbuat dosa, berzina. Bukan hanya berzina tapi jahat, sebab dia merancangkan kematian Uria, saudaraku, dan dia mengambil istrinya dan dia membiarkan dia mati terbunuh. Ayat mengatakan ini suatu kejahatan yang sebetulnya luar biasa. Bukan hanya kejahatan, tapi Daud sudah melakukan kenajisan juga, merampas miliknya orang, istrinya orang. Inilah Daud, saudaraku. Tetapi ketika Nathan itu dia menegur dia atas perintah Tuhan, saudaraku, dan Daud menjadi sadar, dan Daud kembali kepada Tuhan, dan dia menyatakan lewat firman Allah, saudaraku, bahwa berbaikilah orang yang diampuni dosa-dosa dan pelanggarannya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan, saudaraku. Jadi ini suara kehidupan atau orang yang namanya Daud ini. Dia berbicara atas dasar fakta, atas dasar pengalaman, bagaimana ketika dia tidak mengaku atau belum mengaku, dia sangatlah berat, sangatlah berat, sangatlah berat. Tetapi setelah dia mengaku, dia merasakan kebahagiaan itu. Ini yang Tuhan tunjukkan, arti daripada ya jatuh di dalam jurang dosa itu, saudaraku. Ya, jatuh ke dalam jurang dosa itu. Dan itu sebabnya, saudaraku, jangan sampai kehidupan kita ini, ya di hari-hari ini khususnya, saudaraku, kita biarkan hidup kita terus dalam kejatuhan di dalam dosa. Tapi sebaliknya, saudaraku, sebaliknya, biar dosa itu kita bawa kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, biar dosamu merah seperti kirimisi. Ya, merah seperti kain kesumba sekalipun. Kalau kita mau ya berperkara dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan,
kita mengakui dosa itu, maka Tuhan bisa merubah ya yang merah seperti kain kesumba itu, seperti kirmisi sekalipun, Tuhan bisa merubah menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Tuhan berkuasa, hanya Tuhan yang mampu untuk bisa mengampuni. Dengan hati yang sungguh, Dia mengampuni dan Dia juga menyucikan. Ini akan membuat kehidupan itu bahagia dan kembali kepada gembala pemelihara jiwa. Dulu tersesat, iya, tetapi sekarang Tuhan bawa kehidupan kita lewat firman penggembalaan ini untuk supaya kehidupan ini betul-betul kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ayat firman Tuhan. Sekarang bagian yang lain, arti daripada tersesat ini bukan saja jatuh ya ke dalam jurang, tetapi tersesat di padang belantara. Ya, tersesat di padang belantara. Apa ini tersesat di padang belantara ini, saudaraku? Tersesat di padang belantara itu artinya belantara ini menunjuk kepada dunia. Ya, padang belantara itu menunjuk ya kepada dunia ini. Dunia yang mana? Dunia yang penuh dengan segala keinginan. Ya, dunia yang penuh dengan segala keinginan. Tetapi saya ingin menunjukkan, lalu bagaimana bangsa Israel itu selama 40 tahun di padang belantara? Apakah juga demikian? Ya, bangsa Israel itu Tuhan yang mengizinkan, yang menyuruh. Jadi seizin Tuhan. Ini berbeda dengan tersesat. Tersesat itu tidak ada satu penyertaan. Tapi bangsa Israel Tuhan izinkan di padang belantara selama 40 tahun lamanya itu untuk menjalani kehidupan menuju ke tanah Kanaan itu dalam pimpinan Tuhan. Tuhan yang mengizinkan. Ini berbeda dengan kehidupan yang tersesat. Karena apa? Tidak ada arah, tidak ada tujuan, tidak ada yang membimbing sehingga dia tersesat. Tapi bangsa Israel itu seizin Tuhan. Coba ini kita membaca, saudaraku, ya. Kita membaca dalam hal ini kitab Keluaran, saudaraku. Saya akan menunjukkan lebih dulu arti daripada ya padang belantara ini, ya, dunia dengan segala isinya. Tetapi peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel itu lain. Ya, memang dia harus menjalani kehidupan di padang belantara selama 40 tahun lamanya. Tetapi Tuhan tunjukkan. Kita lihat kitab Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17, itu lebih baik kita membaca sampai dengan ayat 22. Ya, karena ini pendalaman Alkitab, baik kalau kita membaca semua, ya. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, ya, ini Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya, sesungguhnya ada jalan pintas yang paling dekat untuk menuju ya tanah Kanaan, saudaraku, ke negeri orang Filistin atau tanah Kanaan. Ada jalan pintas. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu, tidak menuntun mereka melalui jalan itu, yang jalan pintas tadi itu. Tapi justru Tuhan membawa bangsa Israel itu berputar-putar. Karena ada ya pertimbangan Tuhan. Ayat yang selanjutnya. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun. Jadi tetap Allah menuntun, bukan Allah tidak menuntun. Ini bukan tersesat, saudara.
Ini bukan tersesat, tapi Allah menuntun mereka. Ya, sekalipun tidak melalui jalan yang pendek, ya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu, ayat 18, berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Perjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ayat 21, perhatikan. Tuhan berjalan di depan mereka. Jadi mereka ada yang menuntun. Berbeda dengan yang disebutkan tadi, domba itu tersesat di padang belantara, tidak ada yang menuntun. Tetapi bangsa Israel ini Tuhan yang menuntun, sekalipun dia sama-sama dari perjalanan yang begitu panjang di padang belantara, tapi bukan tersesat. Ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi tuntunan mereka, penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel ini, saudaraku, selama 40 tahun ini, ya, adanya tiang api dan tiang awan. Tiang awan itu untuk siang hari, supaya bangsa itu tidak kepanasan, tidak mati kepanasan, kehausan, saudaraku. Maka Tuhan menunjukkan tiang awan itu untuk memberikan naungan kepada bangsa Israel ini. Pada malam hari, saudaraku, pada malam hari Tuhan memberikan tiang api bukan saja untuk menerangi. Sebab ini yang dihadapi padang gurun, padang belantara, saudaraku. Kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam juga dingin. Jadi bukan saja menerangi bangsa ini, saudaraku, tetapi juga untuk menghangatkan mereka. Ada naungan, tapi Tuhan juga menghangatkan mereka. Naungan di saat siang hari, ya, menghangatkan di saat malam hari. Dan tiang awan dan tiang api ini untuk sekarang adalah firman dan Roh Kudus itu yang menuntun. Itulah wujudnya Allah yang tidak nampak, yang sekarang kita bisa lihat adalah firman Allah dan Roh Kudus itu yang memberikan naungan kepada kita, yang memberikan satu perlindungan kepada kita, yang membuat kita rasa nyaman, aman, dan damai. Itulah firman dan Roh Kudus ini menuntun kita. Jadi kita tidak dibiarkan. Bagikan bangsa Israel, sekalipun dia harus melalui padang belantara yang cukup lama, Tuhan tidak mengizinkan ya melalui jalan yang pendek, saudaraku. Justru Tuhan putar sampai 40 tahun sampai di negeri Kanaan, saudaraku. Penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Tetap pada siang hari disebutkan ayat yang dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini kita luar biasa. Ya, luar biasa bangsa Israel ini. Kalau boleh saya katakan, ya mereka itu digembalakan oleh firman dan Roh Kudus dengan tiang awan, tiang api. Ya, untuk betul-betul mengamankan bangsa itu. Nah, sekarang saya kembali kepada apa yang sedang kita bahas. Ya, tersesat di padang belantara.
Ya, sekalipun artinya sama, dunia ini, ya tadi padang belantara itu, ya padang belantara dunia. Tetapi bangsa Israel, kalau sekarang ada kehidupan kita anak-anak Tuhan, sekalipun kita sama-sama yang menjadi kehidupan kita di dunia ini, tapi bagi kehidupan yang digembalakan untuk sekarang ini, yang mau digembalakan dan tergembala, ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan sekaligus menghangatkan kehidupan itu, membuat kehidupan anak-anak Tuhan itu, domba-domba itu, betul-betul hangat, betul-betul damai, betul-betul tenang. Firman dan Roh Kudus itu memberikan jaminan yang pasti. Ya, memberikan jaminan. Tetapi sebaliknya, yang kita bahas ini adalah domba yang tersesat di padang belantara. Padang belantara itu punya pengertian yang sama dan padang belantara dunia ini. Tadi saya mengatakan betul kita juga ada di dunia, tetapi dalam perlindungan dan penyertaan. Ya, dalam pembelaan firman dan Roh Kudus, tetapi yang tersesat ini dia tidak ada pembelaan. Dia tersesat di padang gurun dunia, di dunia ini. Artinya apa tersesat di dunia ini? Yang membuat dia terlantar, yang membuat dia tidak ada pengharapan. Pengharapan apa dari dunia yang kita bisa harapkan dari dunia ini? Tidak ada pengharapan yang nampaknya memang begitu bagus. Dunia ini indah, bergemerlapan, sana sini begitu hebat, luar biasa. Oke. Kasat mata kita memang melihat semacam itu. Tapi apa yang ada di dalam dunia itu tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada kita. Kenapa? Sebab nanti kita bisa membaca, dunia ini sedang, jadi bukan akan. Kalau akan kan nanti. Tapi Alkitab saya dan saudara mengatakan, ya, itu sebabnya tadi saya mengatakan tidak bisa diharapkan. Tidak ada pengharapan dunia ini. Kenapa? Sebab dunia ini sedang menuju kepada kelenyapan. Coba kalau kehidupan kita membiarkan diri tersesat di padang belantara dunia ini, dengan artinya kita mengasihi dunia ini tidak bisa mengasihi Tuhan. Jadi tersesat di padang belantara dunia itu mengasihi dunia dan segala isinya. Maka betul-betul nanti sewaktu-waktu kita akan lenyap bersama dunia ini. Apapun yang kita punya, yang kita miliki, saudaraku, akan lenyap bersama dunia ini. Nah, kalau di hari-hari ini kita tidak punya pandangan yang jernih, yang baik, saudaraku, hanya berfokus kepada dunia yang sedang lenyap ini, betul-betul kita tersesat di padang belantara dan menjadi lenyap. Dan kita sungguh-sungguh lenyap. Ya, coba kita akan membaca, kita akan melihat, padang belantara itu menunjuk dunia ini. Tersesat di padang belantara itu artinya kita, ya, yang membuat kita terlantar itu, yaitu kehidupan kita, kehidupan yang mengasihi dunia ini. Nah, kalau kehidupan itu mengasihi dunia, saudaraku, ayat firman Allah dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-16, tapi lebih baik kita akan membaca mulai ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15, 16 dan 17. Ya, perhatikan baik-baik. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi Rasul Yohanes ini menuliskan tulisan ini.
pesan yang dituliskan ini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Sebab kalau kita mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya, itu akan membuat kita terlantar, tidak ada harapan dan tidak ada pengharapan apa-apa. Apa yang bisa diharapkan? Ya dari dunia ini, tadi saya mengatakan semacam itu. Yang sementara nanti kita bisa sampai dunia ini sedang lenyap, menuju ke lenyapannya. Dan ini pesan ini penting buat kita. Dan ini serius. Jangan kita mengasihi atau mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, ini dilanjutkan. Jika orang mengasihi dunia, membiarkan diri kita tersesat di padang belantara, saudaraku, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita lihat. Ini perbedaannya. Berbeda dengan Israel. Dia memang berjalan dalam padang belantara, tetapi tetap dalam perlindungan tiang awan dan tiang api. Artinya Allah, kasihnya Allah itu ada. Tetapi apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini dan tulisan 1 Yohanes ini, dia sebutkan jelas. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekarang kalau kasih Allah itu, Allah Bapa itu tidak ada pada kehidupan kita, pada kehidupan itu, saudaraku. Lalu kasih yang mana yang ada? Sudah pasti adalah kasih filio atau kasih eros. Ya, kasih daging ini yang ada pada kita, pada manusia itu. Karena apa? Kasih agape, kasih Allah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita lebih mengasihi, membiarkan kehidupan itu tersesat di padang belantara dunia ini. Kasih Bapa. Ya, kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tidak ada. Ya, di dalam orang itu. Ya, sekarang dijelaskan ayat 15. Apa toh dunia ini? Maka Tuhan tunjukkan lewat Rasul Yohanes ini dunia dan isi dari dunia itu. Dunia itu ada isinya. Nah, isi dunianya yang membuat orang itu tertarik, membuat orang itu mengasihi dunia ini lebih daripada Tuhan. Iya. Ini yang membuat manusia itu terlantar di padang belantara dunia, tersesat. Dia mengasihi dunia. Ya. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, ini kita lihat, yang ada di dalam dunia ini dijelaskan. Kita diberitahu dalam tulisan Rasul Yohanes ini. Ini loh isi dunia itu. Apa itu? Ya, jadi kita nggak usah mencari arti dari buku mana, terlalu lama. Alkitab sudah menuliskan bagi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Nah, ini yang pertama. Keinginan daging. Ingin. Nanti keinginan itu nanti kita bisa lihat perkembangannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, keinginan mata. Jadi daging kita ini banyak maunya. Mata kita ini, mata itu alat untuk memandang, untuk melihat. Ya, ketika kita melihat, ya, kita ingin, ya, dan akhirnya apa? Nanti keinginan itu akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah, maka akan membuahkan yang namanya perbuatan. Itu keinginan. Itu keinginan. Lalu yang ketiga,
di dunia itu ada yang namanya keangkuhan hidup. Ya, disebutkan sini keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa, tapi itu berasal dari dunia, isi dari dunia ini. Isi dari dunia ini. Nah, kita lihat nanti. Ya, kalau kita tetap membiarkan kehidupan kita tersesat di padang belantara yang membuat kita terlantar. Nah, ini akibatnya. Itulah kehidupan yang mengasihi dunia dan segala isinya itu. Yaitu isinya adalah keinginan daging. Keinginan daging. Nanti akan lihat. Nomor satu ada yang namanya keinginan daging. Keinginan ini selama tidak dibuai, selama tidak dilakukan, ya tetaplah satu keinginan. Tetapi sebenarnya kalau keinginan itu sudah dibuai, maka akan menghasilkan yang namanya perbuatan. Apalagi kalau perbuatan itu adalah perbuatan dosa, nanti yang akan menghasilkan kematian. Dalam Yakobus pasal yang pertama, saudara sekalian, coba kita akan membaca. Kita lihat, sebab jangan sampai nanti apa yang kita diucapkan itu di luar firman. Semua ini berdasarkan firman Allah untuk supaya apa? Kalau ini dasarnya adalah firman Allah, kita harus siap untuk menerima. Harus kita terima. Coba kita akan membaca. Ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, dipraktekkan, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tadi saya mengatakan kalau keinginan itu tidak sampai pada dibuai, dipraktekkan, maka tidak akan menghasilkan perbuatan. Tapi sebaliknya kalau keinginan ini, keinginan yang pertama, keinginan daging, itu isi daripada dunia ini. Kalau keinginan daging ini sudah dibuai, maka akan menimbulkan satu perbuatan daging. Nah, ini harus dilawan. Ini harus dilawan, Keinginan daging inilah yang membuat kita tersesat di padang belantara dunia ini. Yang membuat kita terlantar, terlunta-lunta. Terlantar juga artinya terlunta-lunta. Tidak ada harapan, tidak ada tujuan. Ini kehidupan yang terlunta-lunta semacam itu, terlantar gitu. Ya, maka Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Kepada kita, jangan sampai keinginan daging itu atau sampai perbuatan daging itu menguasai kita. Lalu bagaimana caranya untuk supaya daging itu tidak menguasai kita? Maka kita harus dituntun, dibimbing, dibina oleh firman dan Roh Kudus. Roh itu ya, dalam Galatia, atau lebih baik kita ya Galatia pasal yang kelima, saudaraku. Ya, ini Galatia pasal yang kelima, kita akan membaca suratan Galatia pasal yang kelima, saudaraku. Ayat 16 lebih dulu, ya. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bagaimana kita hidup oleh Roh itu, atau dipimpin oleh Roh itu, ya, sehingga kita tidak menuruti keinginan daging.
Ya kita harus hidup dalam firman dan Roh Kudus. Tiang awan dan tiang api, firman dan Roh Kudus harus selalu bekerja sama. Ya, kita harus bekerja sama. Ya, firman Roh dan Roh Kudus akan menuntun, membimbing kita. Ya, sehingga kita tidak menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh. Bagaimana kita mesti hidup oleh Roh, sedangkan kita tidak mau membaca firman Allah, ya, tidak mau datang kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus itu memberikan pencerahan kepada kita. Roh Kudus memenuhi kita, mengurapi kita. Kita tidak mau ibadah, tidak mau digembalakan, tidak mau sampai tergembala. Bagaimana kehidupan itu akan bisa dipimpin oleh Roh Kudus itu? Sehingga kita diberikan kemampuan untuk apa? Untuk menolak, untuk melawan perbuatan-perbuatan daging itu. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi solusinya kita harus hidup oleh Roh. Ya, oleh Roh Tuhan. Lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau keinginan daging itu menguasai kita, bahkan keinginan daging itu sudah dibuai, maka menghasilkan satu perbuatan. Dalam ayat yang ke-19, saudaraku, ayat sebelumnya dijelaskan Roh Tuhan itu berlawanan dengan keinginan daging. Nah, sekarang kita lihat, ya, daging itu sudah dibuai, keinginan itu sudah dibuai, maka sekarang sudah menjadi perbuatan. Kita lihat perbuatan daging ini. Ini yang membuat kita tersesat ini. Ya, ini akan menghasilkan dosa ini. Kemarin kita sudah memeriksa. Jatuh ke dalam dosa karena keinginan daging ini. Nah, ini yang ditunjukkan. Isi dunia ini adalah yang pertama tadi, keinginan daging. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Ada perbuatan daging dan betul-betul itu nyata. Yang tadi hanya keinginan, sekarang sudah menjadi suatu perbuatan yang nyata. Apa itu? Yaitu percabulan. Ini perbuatan. Ini perbuatan. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Ini kita lihat. Ini yang disebutkan Tuhan satu persatu ini. Inilah perbuatan daging manusia. Ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini sudah dilakukan oleh manusia daging. Ini sudah dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang sudah betul-betul dikuasai oleh daging. Keinginan daging telah nyata. Ini perbuatan daging telah nyata. Keinginan yang dibuai itu artinya keinginan yang sudah diperbuat. Ini dilakukan oleh manusia. Tinggal yang mana kita melihat yang perbuatan-perbuatan itu. Ya, ini sungguh luar biasa. Ini yang Tuhan tunjukkan ini, saudara, ya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Jadi Paulus ini dia tegas kepada jemaat di Galatia. Terhadap semua perbuatan-perbuatan yang tadi sudah dibaca itu, saudaraku, ya. Kuperingatkan kamu
seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yang melakukan perbuatan daging itu, kuperingatkan orang yang melakukan semacam itu. Ya tadi disebutkan percabulan, ya kecemaran, dan semuanya itu. Apa ya kayak yang dikatakan ini? Ya, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini pasti ayat ini. Biar ini menjadi satu peringatan yang keras kepada kita. Nah, kalau kita sekarang mendengarkan ayat ini, bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga, artinya apa? Artinya kita masih diberikan kesempatan sekarang ini. Untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan, bertobat. Artinya tinggalkan kejahatan, tinggalkan perbuatan-perbuatan daging itu. Tinggalkan perbuatan-perbuatan daging itu dan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan itu kembali beribadah kepada Tuhan. Supaya kasih Allah itu ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kasih itu meninggalkan kita. Jangan sampai Tuhan itu meninggalkan kita karena kita berbuat perbuatan dengan perbuatan yang jahat dan najis ini. Kenapa? Pasti dan jelas orang-orang yang semacam itu tidak mendapat bagian kerajaan surga. Lalu apa toh yang kita cari di dunia ini? Saya punya keyakinan agama apapun, ya, semua agama itu juga mengajarkan tentang surga. Artinya semua menginginkan surga itu. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, jelas lewat konteks atau ayat ini, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi itu jelas tidak ada bagian kerajaan surga. Kalau tidak ada bagian dalam kerajaan surga, maka dia akan masuk dalam kerajaan yang lain. Kerajaan apa itu? Kerajaan neraka. Ya, itu kita akan binasa di sana untuk selama-lamanya. Celaka kita kita mengenai penyiksaan siang dan malam tidak ada henti-hentinya. Tapi bagi kehidupan kita yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, surga ini tetap terbuka untuk kehidupan yang mau bertobat. Kenapa? Sebab ayat mengatakan tidak, Tuhan tidak, ya. Dia menginginkan semua orang selamat. Dia tidak menginginkan orang itu binasa, tapi selamat untuk mendapat kerajaan yang kekal ini. Apapun mungkin sudah buruk, seburuk, ya, sehitam kain kirmisi, kain kesumba sekalipun, buruk, tapi ingat, Yesus sudah mau buruk, bahkan tidak bisa dikenali lagi, seperti bukan manusia lagi. Untuk apa? Untuk supaya manusia yang kembali kepada Tuhan kembali baik, cantik, dan ganteng di hadapan Tuhan. Dia tidak mau menjadi buruk itu. Dan Yesaya itu terus mengatakan itu. Untuk supaya kehidupan kita ini yang tadinya tidak ada harapan, terlantar, terlunta-lunta, tersesat, kita bisa dibawa kembali. Domba itu dibawa kembali, sehingga menghasilkan sukacita yang besar. Sukacita dari seekor domba yang ditemukan ini melebihi 99 domba-domba yang lain. Itu ayat mengatakan semacam itu. Ada sukacita. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari. Keinginan daging itu.
Ya, yang ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Nah, ini ada lanjutannya. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, Firman dan Roh Kudus, ya kita nggak usah menuntut lah untuk mencari penghormatan. Gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nggak usah kita mencari penghormatan. Tuhan yang menghormati. Kalau kita bekerja baik, beribadah baik, ya kita Allah menghormati. Nanti sesama juga akan menghormati, juga dihormati oleh manusia. Kita nggak usah mencari ya penghormatan itu, menuntut penghormatan itu. Ya, yang kita bisa lakukan bagaimana kita menunjukkan kasihnya Allah itu ada pada kehidupan kita. Ya, kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada pada kita. Ya, ini yang pertama. Isi dari dunia, keinginan daging, saudaraku. Lalu yang kedua, ada yang namanya keinginan mata. Ini keinginan mata juga sama. Ini juga bisa menyesatkan kita. Ya, kenapa? Sebab mata kita, mata itu menunjuk mata hati kita ini. Ini juga cenderung tidak melihat hal-hal yang rohani. Tapi sebenarnya lebih banyak melihat hal-hal yang jasmani itu. Yang hanya kasat mata kita bisa melihat. Ayat lain mengatakan yang kelihatan mata itu adalah sementara. Yang tidak nampak oleh mata itu, tetapi mata hati bisa melihat, itulah yang kekal. Paulus mengatakan, itu sebabnya aku tidak melihat apa yang kelihatan itu. Ya. Ini jelas dalam tulisan Rasul Paulus itu dalam 2 Korintus, ya Tuhan ingatkan ini, 2 Korintus pasal yang keempat, saudaraku, perhatikan. Ya, ini yang seringkali kita salah, saudaraku, ya. Tetapi Paulus ini menuliskan surat begitu menguatkan kita. Ini sebetulnya menunjukkan kehidupan Paulus sendiri. Ya, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kami itu termasuk dia sebagai penulis. Sebab dia ada pengalaman untuk itu. Dia tidak tawar hati. Kenapa? Ya. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini Rasul Paulus begitu rohani. Tapi keinginan mata ini yang bisa menyesatkan kita ini bukan itu. Bukan melihat apa yang rohani, tapi yang jasmani, yang dia lihat, yang indah-indah, yang bagus-bagus. Dia tidak melihat apa yang seperti dikatakan oleh Paulus ini. Itu sebabnya dia tersesat. Karena apa? Matanya ini penuh dengan keinginan. Ya, kita lihat. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tidak melihat yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Berapa banyak kehidupan anak-anak Tuhan, ini juga kehidupan saya dan kita semua, lewat ayat ini Tuhan ingatkan. Keinginan mata. Ya. Mata ini adalah salah satu alat indera kita untuk melihat, untuk memperhatikan. Mata ini juga menunjuk mata hati kita. Biar di hari-hari ini mata hati kita peka. Bukan keinginan mata itu yang kita umbar. Ya, tapi justru mata hati kita akan kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang ada di atas. Paulus mengatakan yang nampak itu sementara.
yang tidak nampak itu, yang kasat mata ini sementara. Tapi yang ada di surga, yang tidak nampak, memang secara kasat mata kita tidak bisa melihat surga itu kayak apa. Tapi sebaliknya kalau mata hati kita arahkan, kita tujukan kepada yang tidak nampak, kepada Kristus yang sekarang ada dalam kerajaan surga itu, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara sekalian, ini yang Paulus mengatakan, sekalipun jasmani kami merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa? Mata hatinya selalu tertuju kepada apa yang ada di atas, di surga yang tidak nampak oleh kasat mata manusia. Kolose. Ya, suratan Kolose. Kita baca, saudaraku. Yang tidak nampak ini, saudaraku. Kolose pasal yang ketiga. Kita akan membaca. Filipi, Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Kalau pandangan kita, pikiran hati kita ini, mata hati kita tertuju kepada Dia, memikirkan perkara, melihat perkara-perkara yang rohani itu, yang ada di surga itu, di mana Kristus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka sungguh-sungguh dan kita tekuni itu. Dan di saat Dia menyatakan diri, di saat Dia kembali datang yang kedua kali, saudara, ayat mengatakan, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini perbedaannya. Kalau mata hati kita, mata rohani kita arah tujukan ke perkara yang di atas, perkara yang tidak nampak. Ini hasilnya kita akan bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi sebaliknya, kalau mata hati tertuju hanya kepada dunia ini saja, saudara, perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang sementara ini saja, saudara. Oh, sungguh-sungguh, ya, akan membawa kehidupan kita ini, ya, terlantar atau terlunta-lunta, yang ujungnya kita masuk dalam kebinasaan kekal untuk selamanya. Tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Dan itu sebabnya biar mata hati kita itu diterangi oleh kasih-Nya Tuhan. Diterangi, ya, mata hati kita diterangi oleh kasih-Nya Tuhan. Ya, untuk supaya apa? Untuk kita bisa melihat perkara-perkara yang rohani. Yang rohani ini penting buat kita. Ya, yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya. Kalau dalam satu ayat saya teringat ayat itu, kita di hari-hari pastikan mata kita itu harus baik. Kenapa? Kalau mata kita jahat, maka seluruh tubuh kita akan menjadi jahat. Sebab mata itulah pelita tubuh. Kalau keinginan mata ini tidak bisa dikendalikan, ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Yang kita lihat perkara yang najis, yang kita lihat perkara yang jahat, ini akan betul-betul akan membawa kita kepada kebinasaan. Ya,
Coba saya akan menunjukkan ini. Matius pasal yang ke-6, saudaraku. Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ya. Saya diingatkan itu untuk kita semua membaca, saudaraku. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Gelap. Ini keinginan. Keinginan mata yang jahat itu akan membuat seluruh tubuh kita akan menjadi jahat. Tetapi sebaliknya, ya kalau mata itu baik, mata itu terang, bisa melihat perkara-perkara yang di atas, maka akan membuat seluruh tubuh kita ini menjadi baik, menjadi terang. Ini pilihannya. Jangan karena kita punya mata, lalu kita gunakan untuk perkara-perkara dunia ini semata-mata. Kita tidak pernah menggunakan mata ini untuk bisa melihat perkara-perkara yang ada di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang akan datang yang kedua kali. Kalau itu yang kita lakukan, kita selalu menggunakan waktu, tempat mata ini bisa melihat perkara yang di atas, maka ayat tadi mengatakan ketika dia menyatakan dirinya, maka kita pun akan menyatakan diri kita bersama dia. Ya, akan bersama-sama dengan dia. Ini yang kedua. Ya, isi dunia yang ketiga, ini yang terakhir, saudaraku. Perhatikan, yaitu keangkuhan hidup. Ya, disebutkan tadi keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu, saudaraku, itu bukan berasal dari Bapa, ya. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini dijelaskan keangkuhan hidup. Apa itu? Ya, angkuh, hidup angkuh. Ya, tidak mau, tidak butuh orang lain. Ya, cenderung sombong. Ya, rumongso bisa. Nggak perlu orang lain. Ini seperti sedang jemaat Laodikia, merasa diri kaya dan sudah kaya, jadi tidak perlu Tuhan. Ya, ini kehidupan ini, keangkuhan hidup ini. Rumongso bisa, tapi ora bisa rumongso. Dia merasa diri hebat, tapi dia tidak pernah merasa. Ya, kalaupun kita hebat itu, sesungguhnya itu karena Tuhan, bukan karena kita hebat. Tapi Laodikia sudah melakukan itu. Ini sudah, ini yang ada. Ada contoh-contoh. Tapi syukur Tuhan juga menunjukkan kepada Laodikia itu. Dia angkuh, dia butuh, tidak perlu membiarkan Tuhan itu di belakang pintu. Tidak mau membuka pintu. Dia sedang mengetuk pintu. Artinya Tuhan ada, dia gak butuh. Rasa diri bisa, rasa diri mampu. Rasa tidak perlu Tuhan. Rasa tidak perlu sesama. Rumongso bisa. Ya, tapi sayang, ya, ora bisa rumongso. Yang sesungguhnya kita ini tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa. Ini yang seringkali ora rumongso, tidak merasa. Tapi biarlah lewat firman Allah ini, saudaraku, biar betul-betul kita ini membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan, memerlukan sesama. Ya, untuk supaya kita tidak angkuh, kehidupan-kehidupan yang semacam ini juga tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ini keangkuhan hidup.
hidup jumawa. Lalu Tuhan menegur Laodikia. Ya, kamu mengatakan sebelum merasa ya tidak kekurangan apa, semua ada, ya mungkin serba ada. Secara fisik, ya mungkin dia punya. Ya, dengan kepunyaan ini dia bersikap angkuh hidupnya. Sopo siro sopo ingsun. Ya, tidak mau kenal siapa-siapa, tidak perlu Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa kepada Laodikia? Kamu tidak tahu, kamu melarat, miskin, buta, dan telanjang. Tuhan tunjukkan itu. Tapi Tuhan juga memberikan jalan keluar kepada jemaat Laodikia, supaya orang yang angkuh ini juga bisa ditolong. Orang yang penuh dengan keinginan mata itu juga ditolong. Orang yang penuh dengan keinginan daging juga ditolong. Tuhan tunjukkan tadi kan dalam Galatia, orang-orang yang semacam itu tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Artinya apa? Harus dirubah semua. Baik keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ini, cara kehidupan lama, ini harus dibawa kepada Tuhan. Bertobat, tinggalkan itu semua dan dibawa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa hidup digembalakan oleh Tuhan, dan kita tidak membiarkan diri kita terlantar, tersesat, jatuh dalam jurang. Tapi sebaliknya, kita hidup digembalakan oleh Tuhan, terpelihara. Ya, daging kita ini bukan untuk memuja apa yang ada di dunia ini. Tubuh daging kita bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Sebab kita menyadari tubuh kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Maka tugas kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini, dengan roh kita yang kedua-duanya adalah miliknya Allah. Kita gunakan itu. Amin, saudaraku. Ya, biarlah lewat ayat firman Tuhan pada sore malam hari ini menemplak kita, menyadarkan kita untuk supaya kita betul-betul kita kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Dulu memang tersesat, iya. Tuhan, sekarang saya mau kembali kepada Engkau gembala, pemelihara jiwa. Ampunkan dosa salah saya Tuhan, aku sudah melakukan hal-hal semacam itu. Kami mau untuk supaya kerajaan surga itu kembali, memberikan tempat untuk diri kita, untuk diriku. Artinya kita tinggalkan itu. Dan ada sarana yang pasti. Tubuh dan darahnya Kristus tetap siap untuk kita, untuk memberikan jalan untuk kita bisa mendapatkan kerajaan Allah, untuk hidup selama-lamanya bersama-sama Tuhan. Kita tidak dihukum lagi. Upah dosa adalah kematian. Amin. Saudara sekalian, mari kita akan lakukan satu pujian untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Kita akan lakukan pujian Bapa Kau Setia. Ya, di NR tidak ada atau di Pesaul tidak ada. Ya, besok akan nanti kita akan lakukan pujian Bapa Kau Setia. Haleluya. Kau mulia
pemelihara jiwa. Kesetiaannya dibuktikan. Dia rela mati, gembala yang baik mati untuk domba-dombanya. Haleluya. Kau setia, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menerima tubuh dan darahnya Kristus. Bapa yang di surga, lewat pujian ini, lewat firman-Mu sudah menyatakan pribadi yang setia, Allah yang setia, gembala yang setia untuk domba-domba. Sungguh Tuhan, setelah kami boleh mendengarkan firman-Mu, banyak hal yang kurang dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan banyak perbuatan-perbuatan daging yang membuat kami terlantar dan kami tersesat Tuhan. Itu sebabnya lewat firman Allah Tuhan, Engkau sudah menyadarkan kami, dan kami mau kembali kepada Engkau, gembala dan pemelihara jiwa kami Tuhan. Ampunkan dosa, salah, dan perbuatan kami di angan-angan dan pikiran kami sampai perbuatan kami. Tuhan ampuni Tuhan, supaya kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami kembali untuk digembalakan dan kami boleh tergembala di dalam Engkau Tuhan, dan kami boleh mengalami kelimpahan-kelimpahan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi layakkan kami Tuhan. Dan sekarang kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan gunakan tubuh dan darahnya Kristus ini yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan kepada kita yang sudah menyediakan, mari kita akan manfaatkan untuk supaya kita bisa mengangkat tubuh dan darahnya Kristus. Saya akan menunggu kepada kita semua, dan kalau sudah siap, angkatlah tubuh Kristus ini lebih tinggi dari kepala. Tubuhnya Kristus ini lebih tinggi dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua belah tangan kita. Kita berikan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk perhatianmu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang limpah pada sore malam hari ini Tuhan. Firman dan Roh Kudus yang melimpah memberkati kami semua. Biarlah berkat melimpah ada dalam hati kami dan kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita pada sore malam hari ini dalam ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Tuhan sudah memberkati kita semua. Mohon perhatiannya kepada kita semua. Ya, untuk acara ibadah-ibadah dalam sepekan ini, besok ada ibadah doa dan penyembahan, saudaraku. Dan nanti akan dilanjutkan pada hari Minggu Raya. Ya, hari Minggu Raya tanggal 22 Mei ini jam 5:30 sore tepat, saudaraku. Jam 5:30 sore tepat, baik itu doa penyembahan. Kita bawa dalam doa, bahwa Tuhan memberikan firman Allah. Terutama kita juga berdoa untuk nanti ya kerinduan kita untuk beribadah dalam tatap muka tanggal 26. Itu merupakan ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Dan itu juga nanti seizin Tuhan kita akan menjalankan ibadah tatap muka bersama di gereja, saudaraku, jam 5:30 sore tepat sore. Ya, kita doa, kita bawa kepada Tuhan, dan Tuhan menggerakkan hati kita untuk supaya kita siap kembali beribadah melayani Tuhan. Para imam-imam, para pelayan-pelayan Tuhan, saudaraku, ya menyiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan ini ke depannya. Ya, Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada kita semua. Puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa, saudaraku, berdoa sebelum kita meninggalkan tempat ya berpisah. Berdoa untuk sesibet dalam proses pemulihan. Juga permohonan doa juga dari Mas Drio Palwoko bersama Ibu Mertua. Ya sudah menjalani operasi kemarin. Sekarang kita doakan untuk supaya proses pemulihan ya dan Tuhan menolong dan menyertai. Juga mamanya Mas Herdi, ya mamanya Mas Herdi, Mbak Hedi, saudaraku, ya sedang opname di rumah sakit, supaya Tuhan juga menolong, memberikan pertolongan yang ajaib juga kepada orang-orang tua kita semua dalam usia lanjut, biar Tuhan tetap memberikan semangat yang baru kepada kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat dan kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah menolong, memberkati sepanjang ibadah ini dengan firman, urapan Roh Kudus sudah menolong kami semua Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah dan tersimpan dalam hati kami dan menjadi iman dan kami betul-betul mempraktekkan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah sidang jemaat-Mu semua, dari yang paling kecil, anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh. Biar Tuhan memberkati saya pribadi, menikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, dan segala masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu sedang jemaat-Mu. Biar Tuhan juga menyatakan pembelaan-Mu Tuhan, khusus kepada Sibet dalam proses pemulihan. Mas Trio juga mertuanya, juga mamanya Mas Herdi yang dengan nama kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu ada dalam hati mereka semua. Sekalipun mereka ada proses pemulihan dalam penderitaan, maka damai sejahtera Allah tetap ada. Dan segala pekerjaan setan yang mengganggu pikiran hatinya, hingga bimbang tidak percaya kepada-Mu Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah-ibadah yang Engkau sediakan, biar Tuhan kami juga belajar untuk menekuninya, khususnya ibadah, rencana ibadah tatap muka kami serahkan ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati senantiasa dan memakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat daerah, dan TNI Polri bahu-membahu untuk menjaga amanah ini dari Tuhan untuk mengelola bangsa ini. Tuhan, berikan hikmat akal budi yang datang dari Tuhan, untuk supaya kebijakan-kebijakan yang diambil itu sungguh-sungguh bermanfaat untuk seluruh bangsa kami ini. Terima kasih, damai sejahtera ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati, dan salam sehat selalu buat kita semua.